Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Andik Mesuji. Saat ini saya berada di rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, dan kita akan ketemu dengan salah satu penghuni rumah ini, yaitu istri dari Bapak Samsudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih peranan wanita dalam pembangunan di Kabupaten Mesuji ini. Kita langsung masuk ke dalam ya. Akhirnya saya duduk di sini, duduk bersama Ibu Khosiatun, Ibu Sekda dari Kabupaten Mesuji, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Khosiatun tentang pemberdayaan perempuan di dalam pembangunan bangsa. Kita sapa dulu ya, Bu Khosiatun. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi kita semua doanya sehat-sehat aja, Ibu ya. Amin. Bu, kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu ya. Ya. Kita tahu ya, Bu ya, banyak perempuan di luar sana, ada yang memutuskan bekerja, ada yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga biasa, Bu. Bagaimana sih, Bu, pandangan Ibu sebagai seorang wanita dalam kaitan dengan pembangunan bangsa, apalagi Kabupaten Mesuji khususnya, Bu, tentang pemberdayaan perempuan dalam hubungannya dengan sebuah keluarga? Intinya entah dia bekerja, wanita bekerja, intinya dia ibu rumah tangga biasa. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Kalau menurut pendapat saya sih, mau bekerja atau ibu rumah tangga semuanya bisa berpartisipasi dalam pembangunan ya. Ibu rumah tangga pun bisa, ya. Ibu rumah tangga pun bisa. Justru saya mengalami sendiri sebelum saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Saya dulu adalah seorang pekerja, artinya bekerja di perusahaan swasta di Purwakarta sebelum saya menikah dengan bapak ya. Nah, dulu saya artinya tiap pagi berangkat kerja dari pagi sampai sore. Nah, setelah saya waktu saya hamil pun masih itu. Masih kerja, ya, masih kerja saya. Sampai saya melahirkan anak yang pertama itu. Jadi waktu saya melahirkan, saya cuti melahirkan. Sebelum melahirkan saya cuti. Saya kan di Purwakarta, bapaknya di Lampung dulu, di Lampung. Jadi saya pulang ke Lampung. Nah, waktu itu saya hanya cuti, pengennya bekerja aja gitu. Nggak pengen ya biasalah kalau kita namanya biasa mendapatkan penghasilan sendiri. Setelah kita di rumah sendiri kan nggak dapat apa-apa. Waktu itu saya merasakan bahwa artinya kecewa lah. Jadi rasa rasa nggak enak gitu. Nggak enak. Ya, Biasa kerja, tahu nggak kerja ya, Bu ya. Nah, tapi yang memang harus benar-benar itu kita kembalikan semuanya kepada yang kuasa. Artinya benar-benar kita ikhlas. Ternyata menjadi ibu rumah tangga pun bisa. Artinya bisa untuk ikut serta lah, artinya membantu suami atau apa gitu kan. Nah, itu yang waktu saya udah melahirkan, bapaknya bilang gini, ya saya mau kerja lagi kan udah selesai cutinya. Kata bapaknya, ya silakan katanya kalau kamu mau kerja gitu kan gitu. Bawa anakmu gitu. Bapak. Nah, saya kan ini, waktu itu nggak tahu juga ya, terus nggak dapat pembantu atau apa gitu. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Pertama saya berhenti itu ya gitu. Nah, tapi kedepannya ya alhamdulillah ya, artinya kalau kita ikhlas, artinya kita sebagai seorang istri betul-betul berbakti, artinya mengurus rumah tangga. Ya saya dulu sebelum di sini bapaknya kan pundak ke tulang bawah, baru ke Mesuji gitu. Nah, setelah itu ya udah, yang penting kita ikhlas. Kuncinya itu doakan suami, doa yang terbaik. Jadi namanya kita perempuan ya. Apalagi saya dulu di Bandar Lampung, bapaknya tulang bawah. Kadang-kadang dulu pulangnya seminggu sekali. Sempat LDR-an ya, Bu ya? Iya, saya dulu kan gini heran. Saya ini kita dulu dari mulai pacaran artinya
LDRan terus. Jauh-jauhan Dia di terus Bandar ya? Lampung, saya di Purwakarta. Oh, heeh. Begitu saya ke Bandar Lampung, kok dia pindah ke Tulang Bawang. Oh. Saya bilang gimana? Saya deketin malah ngejauh. Malah ngejauh, gitu, ya. Tapi ya semuanya kita ambil hikmahnya lah. Ya. Gitu. Ya, alhamdulillah, artinya yang penting doakan. Itu juga yang suami bilang, bapak bilang, kamu nggak usah ini, yang penting doakan saja. Betul. Gitu. Nah itu kuncinya. Betul. Doakan saja saya ini baik-baik Betul. gitu. Ya apa yang doa yang terbaik, insya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran negatif. Betul. Nah, jangan tetap berpikiran positif. Betul. Dan teman-teman, keputusan Ibu Khosiatun ini benar-benar terbukti pancen OY, karena akhirnya beliau menemani Bapak untuk menjadi, kalau saya salah koreksi Bu ya, istilahnya tertinggi Bu ya, posisi tertinggi PNS di Kabupaten Mesuji. Benar Ibu ya? Kalau koreksi kalau saya salah Ibu ya. Jabatannya Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji. Dan itu salah satu prestasi yang sangat luar biasa sekali Ibu ya. Ibu bisa menemani Bapak sampai mendapatkan posisi tersebut. Ada nggak sih Bu cerita-cerita ketika sedang berjuang Bu dalam membangun karir Bapak, membangun keluarga, hal-hal sulit Ibu, misalnya nggak ada listrik tah? Zaman dulu pasti ngalamin Ibu ya. Dan kita tanya ke Ibu, bagaimana Bu waktu perjalanan Ibu bisa menemani Bapak hingga sukses sampai sekarang Bu? Ya semuanya apa ya, semuanya itu adalah rahmat, artinya benar-benar itu adalah dari Allah. Kita itu hanya bekerja artinya sebaik mungkin. Nah, itu yang apa namanya saya tekankan, dan saling, artinya yang saling menguatkan. Jadi memang komitmen, Bapak bekerja jauh, saya di rumah ngurus anak-anak, artinya kita benar-benar komitmen, artinya saling menguatkan lah gitu ya. Ya itu kata Bapak tadi, yang penting doakan saya. Nah itu yang jadi kunci utama itu. Ya kunci utama itu doakan yang terbaik ya. Mohon perlindungan sama yang kuasa ya. Kita nggak bisa nggak tahu apa yang dia perbuat, tapi kita mohon penjagaan dari yang kuasa. Hanya dia yang bisa. Artinya mohon perlindungan segala macam. Dulu waktu waktu di Menggala itu kendaraan belum ada. Oh iya benar-benar. Tahun 2000-an kalau nggak salah. Anak saya umur yang nomor 2 itu bahkan dia kan pindah ke pendidikan sosial, ini kemudian dilikuidasi. Nah pindahlah ke Tulang Bawang. Ya Tulang Bawang hanya berapa di dinas sosial di Tulang Bawang hanya berapa bulan, kemudian dia pindah jadi sekcam. Sekcam Kue Sedang waktu itu ya, itu sedang ditarik oleh almarhum Pak Sukarman waktu itu. Nah Pak Sukarman sebagai camatnya, kemudian Bapak Samsudin sebagai sekcamnya. Nah disitulah jadi saya di Kue Sedang juga sama, belum ada listrik dan jalannya masih acak-adut ya Bu ya. Belum ini. Saya itu kalau mau ke Kue Sedang, jadi kalau anak-anak dulu belum sekolah sih, selama dia Tulang Bawang lah, selama Tulang Bawang itu berangkatnya jam 4, jam 3 subuh. Iya. Kata orang ngejur bis. Enggak, kadang-kadang ikut ikut kepalanya atau nebeng gitu ya. Jadi itu Kemiling aja ya, kan rumah di Kemiling aja belum ada mobil dulu, belum ada angkot yang segitu. Saya nggak tahu Bapak itu jalan, saya kan nggak bisa. Saya naik motor nggak bisa ya, jadi saya nggak bisa nganterin. Jadi beliau itu jalan pagi itu, kadang-kadang sampai ke perempatan Kemiling apa gitu kan ya, berangkat jam 3 subuh. Nah setelah itu saya di Kue Sedang itu ya lumayan lama sampai jadi camat di sana. Pernah mutasi juga ke Sekcam Bandar Lampung, kemudian kembali lagi ke Kue Sedang dan ya camat itu. Saya dulu kalau mau Kue Sedang itu ada satu bis yang ke Kue Sedang itu, jadi nunggu di Raja Basa itu jam 12. Nah, memang mobil itu punya ini sekarang ini ya, jadi kepala desa. Kondektornya. Kepala desa Bukoposo. Iya. Dulu kondektornya dia. Jadi gitu juga kalau kami mau pulang ke Galunnya. Nah, udah itu pemekaran Mesuji, Bapak ditarik sebagai kepala dinas Pol PP kan. Dan saya pindah di sini. Pindah di ngontrak lah, ngontrak perumahan dulu di Pol PP. Sama saya juga setiap ada kegiatan, saya alhamdulillah saya itu bisa ngikutin. Artinya kalau Bapak ada kegiatan, saya
ikut di PKK-nya atau di Dharma Wanitanya begitu. Karena sejak tamat dulu seperti itu. Ya itu setiap ada kegiatan kadang-kadang anak-anak saya bawa kalau waktu libur gitu, bawa ke sini. Kalau sedang terutama kalau sedang mah udah pernah semua anak saya yang pertama itu sebenarnya juga sedang. Iya makanya kalau sedang tuh kampung pertamanya bapak gitu loh. Secara tidak langsung iya. sedang kampung ke kampung saling ya Bu ya. Iya kampungnya kampung bapak bapak gitu. ya. Iya. Anak pertama sunat di situ, yang kedua kekahnya di situ di kue terbang. Ya kembali ke ini kita. Jadi sini dulu belum ada, masih apa ya. Kalau malam baru hidup listrik, genset, kalau jam berapa? Jam 10 apa udah mati gitu. Udah tuh kalau musim panas nggak ada air, ya udah ngalamin semua lah ya. Alhamdulillah sampai pindah di sini itu ketika apa ya? Oh bapaknya pas bidang pendidikan, pindah di gedung ram ini. Alhamdulillah punya ini sendiri. Ini pun ya kemudahan luar biasa dulu. Tanah kosong harganya murah banget. Iya. Ini dulu. Sekarang udah selangit Bu. Lagi murah banget ini. Dapat di sini alhamdulillah dekat masjid itu. Ya. Itu berarti hasil tidak mengkhianati proses Ibu ya. Iya. Semuanya diawali dengan susah. Baru kita bisa mendapatkan hasil yang oke dan maksimal. Dan terbukti dari Ibu Khosiatun bisa menemani Bapak dalam kesulitan ketika bekerja, akhirnya Pak Samsudin bisa sukses demikian rupa menjadi sekretaris daerah Kabupaten Mesuji. Dan secara otomatis Ibu kan juga aktif di Dharma Wanita Ibu ya. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mesuji. Apa Bu program-program di Dharma Wanita itu untuk bahasanya mengajarkan pemberdayaan perempuan lah dalam rumah tangga, dalam pemberdayaan ekonomi, bagaimana program-programnya? Ya saya kan artinya menjabat kurang lebih berapa ya bapaknya ya sebagai tuan kita di nanti bulan Juli ya, Juli ya. Kemudian saya menyelesaikan artinya program kerja yang terdahulu di 6 bulan terakhir. Kalau di 6 bulan ini sih yang sudah kami lakukan yaitu ini masa pandemi. Pandemi artinya kita tidak boleh berkerumun, keramaian. Jadi segala kegiatan kita alihkan, diperbanyak di ini apa namanya memberikan santunan atau memberikan bantuan. Kegiatan sosial lah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah masih juga kita artinya ada pengukuhan juga, kita secara online juga pengukuhannya ada ketua Dharma Wanita provinsi. Kemudian apa namanya mengadakan acara Hari Ibu, kemudian HUT Dharma Wanita. Nah, ya itulah di acara-acara itu kita isi dengan bakti sosial seperti itu. Kemudian kita dalam rangka Mesuji kemarin kita barengan ya. Dharma Wanita artinya ikut serta dalam donor darah, kemudian memberikan tali asih kepada yang sunatan massal, kemudian apalagi ya, kemudian kita mengadakan training waktu di Hari Ibu, training pemberdayaan peningkatan ekonomi di dalam keluarga, karena memang Dharma Wanita itu adalah istri-istri ASN yang ada di Kabupaten Mesuji, itulah anggotanya. Nah, saya sebagai ketuanya artinya membina, ya, artinya membina istri dan keluarganya. Ya, kan ada 3 bidang tuh, bidang ekonomi, pendidikan, kemudian sosial budaya. Itulah artinya tujuannya organisasi Dharma Wanita itu adalah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan ekonomi dan sosial dan budaya. Nah, jadi yang saya sudah laksanakan ini berhubung saya juga adalah pebisnis rumahan malah, bisnis rumahan hasil gedongan. Betul. Itulah. Itu slogannya begitu ya, ya. Bisnis rumahan tapi hasilnya gedongan. Betul. Itulah namanya HNI, Halal Internasional, bergerak di bidang kesehatan. Terutama ya produk harian sehat terutama, walaupun ada obat-obat herbal. Nah di situ alhamdulillah kemarin
HNI ini juga artinya yaitu pemberdayaan menghasilkan, artinya dari pengeluaran kita bulanan yang tiap bulan kita keluarkan, artinya kita mendapatkan income dari apa yang kita keluarkan. Ya, benar. Contohnya kalau produk harian kita tiap bulan mesti beli sabun, odo, beli sabun, dan itu, dan ada imunitas meningkatkan imunitas terutama di masa pandemi ini. Ya, alhamdulillah sangat artinya membantu. Kemudian ini saya udah masukkan, artinya saya masukkan di anggota saya. Koperasi, kita kan punya koperasi tuh. Punya koperasi. Ya, tapi koperasi simpan pinjam. Nah, jadi ini mau saya luaskan, artinya bukan hanya simpan pinjam, tapi koperasi usaha. Yaitu usaha nih seperti ini. Nanti saya akan masukkan, udah saya daftarkan kemarin itu. Ternyata kemarin dari pelatihan kemarin itu ya seperti itu. Pelatihan inilah pemberdayaan itu, tingkat penghasilan itu, yang seperti itu. Ayo koperasi yang ada di sini ikut. Nah itu mudah-mudahan ya ada hasilnya nanti insya Allah ya. Ngomong-ngomong masalah HNI ya Bu, ini produknya Bu ya? Iya. Boleh dilihat-lihat ya Bu ya? Boleh. Jadi ini adalah produk yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga ya Bu ya? Iya, itu multivitamin. Multivitamin. Iya. Nah, bicara multivitamin Bu, pentingnya seorang ibu Bu dalam kesehatan keluarga seperti apa Bu menurut Ibu Bu? Di tengah dunia yang hiruk pikuk pandemi ini Bu, ngeri-ngeri sedap kalau kita ketemu orang, mau keluar, memproteksi keluarga itu bagaimana Bu? Apakah bisa dari makanan yang bergizi, suplemen, atau dari kesehatan mental juga saat ini juga dibutuhkan ya Bu ya? Bagaimana Bu pendapat Ibu tentang hal itu Bu? Iya, kalau ini di masa pandemi ini karena ibu sehat, keluarga sehat. Betul. Karena yang menyiapkan, walaupun banyak ada juga yang seperti Mas Sergio kan bisa memasak ya, ya, tapi kan umumnya itu adalah ibu yang menyiapkan. Jadi kalau ibunya menyiapkan makanannya yang artinya nggak bergizi, ya otomatis kan ibunya sakit, keluarganya sakit. Yang penting itu adalah kalau saya tidak mengenal namanya 5P itu. Apa 5P Bu? 5P apa itu? Makanan yang mengandung 5P ya. Penyedap, perasa, pemanis, kemudian pengembang. Satu lagi pewarna. Jadi pewarna yang bukan alami yang gitu. imitasi yang Ya, kan banyak kan pewarna. Nah, itu juga. Ya dulu saya juga dari kecil memang saya nggak ini penyedap ya, karena ayah saya juga nggak mau dulu. Jadi dari situ saya memang terbiasa tidak ini 5P. Nah itu saja yang saya lihat. Begitu saya berkeluarga pun saya terapkan seperti itu. Sampai anak-anak saya dulu kepingin makan mie ya, ya mie itu kan banyak banyak penyedapnya atau apanya. Banyak tidak baiknya lah Bu ya. Iya. Saya selalu batasi itu. Oke, karena namanya anak-anak ya, kepingin lah itu. Ya udah saya batasi. Jadi saya nggak pernah nyetok. Ada orang yang nyetok gitu, mie sekian, ini berdus ya 1 bulan. Kalau saya nggak pernah. Lebih baik saya beli ke warung. Kalau dia kepingin baru belikan 1 atau 2 gitu aja. Udah paling seminggu 1 kali gitu. Yang lainnya ya kita masak sendiri, kita olah sendiri. Lebih higienis, lebih ini, bukan berarti makanan di luar sana tidak bagus ya, tidak baik atau apa, tapi lebih baik kita olah sendiri. Benar. Lebih yakin ya Bu ya? Ya, lebih yakin. Kalau jajan sih pernah juga sih, pernah ya. Iya, sekali-sekali jajan boleh, tapi jangan terlalu. Nah ini artinya apalagi saya udah ketemu dengan ini nih, dengan HNI ini, memang produk yang namanya berkualitas lah, dia murni herbal ya kayak gitu artinya. Dan ini kalau HNI itu tribuna baru sebenarnya. Jadi apa-apa yang suka dikonsumsi oleh Nabi. Ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu hampir tidak pernah sakit selama hidupnya, karena yang dikonsumsi itu ada yang minyak zaitun, kurma, kemudian siwak mungkin Ibu. Siwak, kalau gosok gigi kan sama siwak, terus soda. Nah, habatus soda ini dalam jurnal kesehatan itu adalah salah satu yang direkomendasikan sebagai obat COVID. Iya. Jadi rekomendasi jurnal kesehatan itu bahwa yang ini kan
COVID itu adalah vitamin C. Vitamin C, Nah, betul. vitamin C yang paling tinggi itu ada di jambu merah. Oh, Jambu biji benar, merah. benar, jambu biji Itu merah. paling tinggi. Kemudian daun kelor. Daun kelor. Daun kelor itu lumayan banyak vitamin A-nya, vitamin C, vitamin A-nya aja dimakan dari wortel, dari bayam gitu. Gitu kalau bisa sih. Saya makan saya kemarin kalau kegiatan sama ibu-ibu yang ayo nanam kelor gitu. Iya. Ternyata saya dulu dari kecil sudah makan dari saya belum lahir dari kandungan. Sudah saya makan itu ya? Iya, sudah makan kelor. Iya, benar. Nggak tahu kalau Benar. artinya sampai sekarang jadi booming kan Benar, kelor benar. itu. Benar. Iya, padahal udah dari Benar. ibu saya dari nenek moyang dulu sudah biasa Benar. makan sayur kelor itu. Benar. Nah, ternyata sekarang memang dalam penelitian sangat banyak. Lebih sehat dan Iya, lebih gitu. Rupanya background ibu sebagai pengusaha ibu ya. Saya juga ngintip-ngintip di Facebook nih bu, kegiatan Dharma Wanita dan Facebooknya Bu Kosiatun. Ibu juga sering ngajak-ngajak teman-teman para ibu rumah tangga yang punya usaha buat ngadain bazar kecil-kecilan lah bu ya di acara-acara kegiatan Dharma Wanita dan PKK juga mungkin bu ya. Bagaimana pandangan ibu saat ini dengan UMKM di Mesuji bu? Nah itu ya, ini ya salah satu artinya untuk meningkatkan UMKM di Mesuji. Jadi teman-teman sebagai owner ya seperti apa mungkin yang punya apa gitu. Di sini sudah ada Bolen, Bunda sudah, Dia. ya, Bunda Dia. Kemudian ada Brownies, Bunda Dian ya, Bunda Dian. ya. Kemudian ada Asinan. Asinan. Terus ada pempek juga. Ya. Pempek juga udah ada, jadi nggak usah jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh. Nggak usah dari Palembang itu ke sini aja. Makan enak banyak di Mesuji Iya, sekarang, Bu. banyak. Itu makanya kemarin tuh saya ayo kalau ada kegiatan terasi. Oh, terasi. Iya, terasi Mesuji. Itu masih ada Hmm. tuh. Ini udah masuk HNI Ini, tuh. Bu? Bukan yang itu ada terasi. yang dekat. Nah, itu Ini. itu si ya. Buji nih. Oh, si Buji. Ini si Buji. Ini kan punyanya Mesuji nih. Oh, Iya. iya. Terus, Perikanan, punya perikanan. iya si Buji terasi bubuk Mesuji. Terasi bubuk Ya Mesuji. ini yang kita sudah pasarkan melalui HNI. Oh. Nah sebenarnya bisa Mas arti semuanya UMKM kita masukkan di pemasaran melalui HNI. Oh, Ya betul. artinya kita bekerja sama dengan HNI pemasarannya. Nah nanti ini yang baru terasi yang kita udah masuk di HNI. Oh kemudian ada cuci piring juga, cuci piring itu cuci piring yang 2 liter itu, tapi bukan produknya Mesuji, tapi produk kampung. Nah tapi kita pasarkan melalui HNID. Ya itu makanya tiap saya ada kegiatan, ayo bajar lah gitu kan, ini ikut bajar di di tiap kegiatan ya. Mudah-mudahan supaya UMKM ini lebih di tengah pandemi Iya, gini iya. omset turun, satu-satunya solusi adalah dari pameran dan bazar-bazar yang sering diadakan kegiatan sama Pemda Bu. Karena terus terang dalam pandemi ini luar biasa impactnya ke masyarakat. Nah kalau untuk HNI sendiri ini Bu, pendaftarannya susah nggak sih Bu? Kalau misalnya saya kan orang nggak tahu HNI ini Bu, pengen daftar nih misalnya, kira-kira harus kemana Bu? Oh iya. Nah, harus kemana untuk pendaftaran HNI ini Bu? Ya ke sini saja. Oh, gitu. Iya, murah banget. Iya, cukup kalau mau gabung, bikin kartu diskonnya. Kalau kita bikin kartu diskon, ya kita kartu diskonnya atau ID. Kalau cuman ID-nya saja, kita hanya 10.000 adminnya. Berlaku seumur hidup. Oh, gitu. Bahkan bisa diwariskan. Diwaris ya? Iya, jadi kita yang jalankan anak kita bisa gitu kan ini. Nah kemudian itu aja KTP itu bukan apa ya, untuk ngisi datanya. Ya datanya itu aja, bukannya untuk apa gitu. Apa sih minta KTP enggak? Cuman itu isi datanya aja sesuai KTP. Nah nanti udah cepet banget. Sini KTP-nya saya ini kan udah. Dan ngambil barangnya juga di sini ya Bu ya? Enggak harus di sini. Oh, nggak harus di sini. Ya, di sini kan bisnis centernya. Bisnis center. Jadi kita punya stokis ya. Alhamdulillah di Mesuji ini
sudah ada 2 agen center, Mm-mm. yaitu di Simpang Pematang satu Bu Ella Nurlela. Mm-mm. Di mana itu Bu rumahnya Bu? Mungkin teman-teman Simpang Mesuji. Simpang Mesuji ya. Guru SMP Negeri 1. Oh, Bu SMP Negeri 1. Ya, Jadi tuh. daerah Simpang bisa datang ke sana ya Bu? Ya, di daerah di situ di agen center Ella Nurlela. Jadi kita nggak harus ke sini ya. Kemudian di Mesuji sudah ada distributornya di Sidomulyo ya. Itu Bu Gunarti. Nah, kemudian di Weserdam juga ada, hampir di 7 kecamatan sudah ada semua ya Bu. Tapi yang paling ramai itu di Simpang Pematang. Simpang Pematang. Ya, yang paling ramai. Tapi kalau yang sekitar sini juga ada stokis-stokis. Di Brabasan juga ada Bu Triwahyuni itu. Di sini juga ada, sekitar sini juga ada. Jadi nggak harus ke sini. Iya. Pokoknya di stokis-stokis terdekat Stokis ada. terdekat. Iya. Dan mungkin teman-teman bagi yang masih bingung stokisnya ada di mana, boleh komentar di video YouTube ini ya. Jadi nanti kita jawab ya Bu ya. Nanti saya jawab stokisnya ada di mana nih, paling dekat. Misalnya di Weserdang, nanti saya kasih tahu alamat rumah stokis di Weserdang untuk HNI. Dan pertanyaan terakhir boleh ya Bu ya? Iya. Bagaimana sih Bu ketika Ibu pertama kali masuk Mesuji, membangun dari pertama masuk Mesuji Bu hingga saat ini Bu? Pendapat tentang Mesuji. Ya, Mesuji ini kalau saya bilang segini, ini luar biasa perkembangannya ya. Dari berapa tahun yang dulu, dari 2000 ya. 2000. Kemudian sekarang usianya sudah 9 tahun. 11. Oh, 11. tahun. Ke 12 Iya. ke 12. 11 ya? 11 mau ke 12. Iya, maksud ke 11 ya, kemarin 11 ulang tahun. tahun. Jadi perkembangannya sangat pesat. Mm-hmm. Jadi ekonomi di Mesuji ini semakin hari semakin meningkat. Iya, karena kita apalagi udah ada tol. Ada tol. 2 gerbang pintu tol. Yang mudah banget ya Bu ya. Ya memang itu memang harus permudah. Kalau dulu kita 5 jam baru bisa sampai sini. Ini. Kalau sekarang mah 2 jam sudah sampai Bandar Kalau Lampung. udah keluar malas masuk, Iya. udah malas masuk malas keluar. Iya, alhamdulillah katanya Sekarang ada lancar. tol itu kemudian ada 2 pintu tol, malah kita bahas tentang nanti Pematang. Jadi benar nanti insya Allah nanti perkembangan ekonomi Mesuji ini akan terus meningkat. Dan perkembangan ininya juga insya Allah sumber daya manusia juga Sudah seperti itu. semakin baik Iya, ya, Bu. artinya banyak juga, artinya kita yang putra-putra Mesuji juga nggak hanya sekolah di sini, sekolah di luar, banyak juga, artinya menimba ilmunya gitu. Tapi mudah-mudahan sih nanti pendidikan di Mesuji ini artinya nggak hanya sebatas sampai SMA atau tapi sampai ke lanjutan perguruan tinggi. Betul. Ya. Jadi sekolah itu penting. Iya, walaupun ibu rumah tangga. Ya, walaupun ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga. Saya dulu kuliah di Jogja. Kalau kita merantau sih ngapain sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, bayarnya mahal, kok cuma jadi ibu rumah tangga. Ya, tapi memang pola pikirnya beda. Pola pikir beda antara yang artinya yang kuliah atau yang itu beda pola pikirnya. Itu jadi ilmu itu memang manfaat banget. Jadi bukan berarti kita kuliah itu hanya untuk mencari pekerjaan, ya. Tapi ilmunya itu bisa kita terapkan seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang Mesuji transportasinya lancar. Kalau dulu 5 jam, sekarang listrik di mana udah bagus. Nah, hanya beberapa yang namanya juga bertahap ya, pembangunannya bertahap. Kalau masih sampai ke Rawajitu, kemudian ke di timur, mungkin ada yang ini ya namanya bertahap, nggak bisa langsung sekaligus ya. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Kita tutup dulu obrolan dengan Ibu Kosiatun. Teman-teman, kita ambil kesimpulan bahwa faktor wanita sebagai salah satu pendukung dalam keluarga adalah faktor yang menentukan pembangunan bangsa Indonesia dan Kabupaten Mesuji pada khususnya. Peranan wanita mempunyai efek yang luar biasa dalam menemani seorang suami dan mendidik anak-anak untuk menentukan masa depan bangsa di akan datang. Channel Anik Mesuji, bye-bye.